Surat cerai itu ditandatangani di lorong rumah sakit yang masih berbau antiseptik dan darah. Maharani Putri Wulandari terbaring tak sadarkan diri di balik pintu ganda, tubuhnya dijahit setelah operasi sesar darurat yang menyelamatkan 3 bayi prematur. Mesin-mesin mendengung, lampu merah berkedip. Di suatu tempat di dalam, seorang perawat membaca doa dengan lirih. Di luar, Rangga Prasetyo merapikan setelan jasnya yang mahal, mengambil pena, dan menandatangani namanya tanpa ragu. 10 menit sebelumnya, Putri nyaris meninggal. Rangga tidak bertanya apakah anak-anaknya bisa bernapas sendiri. Dia tidak bertanya apakah istrinya akan sadar. Dia hanya mengajukan satu pertanyaan kepada pengacaranya. Seberapa cepat ini bisa diselesaikan? Jawabannya sederhana, segera, bersih, tanpa suara. Persis seperti yang dia sukai. Seorang dokter keluar, kelelahan terukir di wajahnya. Istri Anda dalam kondisi kritis, katanya. Dia membutuhkan. Saya bukan lagi suaminya, potong Rangga, menutup map itu. Suaranya tenang, hampir bosan. Hubungi keluarganya. Tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, jawab dokter itu. Rangga terdiam setengah detik, lalu mengangguk seolah itu menyelesaikan segalanya. Dia berbalik dan berjalan pergi, sepatu kulitnya bergema di sepanjang koridor, melewati foto-foto berbingkai bayi yang tersenyum dan orang tua yang penuh harapan. Di belakangnya, 3 bayi berjuang menghirup udara di dalam inkubator plastik bening. Menjelang pagi, Putri akan bangun dalam keadaan sudah diceraikan, tanpa asuransi, dan tanpa kekuatan hukum atas anak-anaknya sendiri. Sementara itu, Rangga turun ke garasi bawah tanah tempat Toyota Alphard hitamnya menunggu dengan mesin menyala. Dia memeriksa ponselnya. Sebuah pesan dari Bella Kartika menyala di layar. Sudah selesai? Dia membalas satu kata. Sudah. Saat mobil meluncur ke lalu lintas Jakarta, Rangga mengizinkan dirinya tersenyum. Waktunya sempurna. Tidak ada perebutan hak asuh yang berantakan, tidak ada istri rapuh yang memperlambatnya. Dalam 6 minggu, perusahaannya akan memasuki putaran pendanaan terpenting. Investor menginginkan kekuatan, bukan sentimen. Seorang pria yang memutus ikatan dengan bersih. Di atas diicu, seorang perawat dengan lembut meletakkan tangan Putri yang gemetar ke kaca inkubator. Bayi-bayinya hidup, tapi nyaris tidak. Bibir Putri bergerak seolah mencoba meminta maaf kepada mereka untuk sesuatu yang belum dia pahami. Apa yang tidak diketahui siapapun di lorong itu. Bukan dokter, bukan pengacara, bahkan bukan Rangga sendiri. Bahwa saat dia menandatangani surat-surat itu, dia memicu serangkaian konsekuensi yang akan menghancurkan semua yang dia yakini miliknya. Dan wanita yang baru saja dia hapus akan menjadi kesalahan paling berbahaya dalam hidupnya. Maharani Putri Wulandari terbangun oleh suara alarm yang tidak dia kenali, dan beban di tubuhnya yang terasa salah, seperti sesuatu telah diambil dan tidak dikembalikan. Tenggorokannya kering, kepalanya berdenyut. Sesaat, dia tidak bisa mengingat di mana dia berada atau mengapa dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Lalu rasa sakit itu kembali menyerbu. Dia mencoba duduk, tapi nyeri tajam merobek perutnya, memaksanya terengah. Seorang perawat bergegas ke sisinya, menekan tangan lembut di bahunya. Pelan-pelan, kata wanita itu lembut. Kamu sudah melewati banyak hal. Bayi-bayiku, bisik Putri. Suaranya pecah, serak akibat selang pernapasan yang baru dilepas beberapa jam sebelumnya. Di mana bayi-bayiku? Perawat itu ragu. Tidak lama, tapi cukup lama. Mereka di ruang perinatologi, katanya. Mereka hidup, berjuang, sangat kecil, tapi stabil untuk saat ini. Kelegaan membanjiri Putri begitu cepat hingga membuatnya pusing. Air mata mengalir di sisi wajahnya dan meresap ke bantal. Bisakah aku melihat mereka? Perawat itu memalingkan wajah. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan dulu. Seorang pria yang tidak pernah Putri lihat melangkah masuk ke kamar, membawa tablet alih-alih bunga. Dia mengenakan tanda pengenal rumah sakit yang tidak mencantumkannya sebagai staf medis. Ibu Wulandari, katanya, lalu mengoreksi diri tanpa permintaan maaf. Nona Wulandari di kamar 202. Kata itu terasa lebih berat daripada operasinya. Ada perubahan pada status pernikahan Anda, lanjutnya, suaranya datar dan profesional. Perceraian Anda telah resmi pagi ini. Putri menatapnya, yakin dia salah dengar.
Itu tidak mungkin, katanya. Aku tidak sadarkan diri. Ya, jawabnya, tapi dokumen-dokumennya sah. Jantungnya mulai berdetak kencang. Rangga tidak mungkin. Dia sudah melakukannya. Pria itu mengetuk layar dan membalikkannya ke arahnya. Tanda tangan Rangga menatapnya, tebal dan familiar. Namanya sendiri tertera di bawahnya, tercetak, diotorisasi, dilaksanakan. Tanggal, waktu, semuanya presisi, semuanya final. Anda tidak lagi tercakup dalam asuransi Pak Rangga. Dia melanjutkan. Administrasi rumah sakit telah memindahkan kamar Anda. Keputusan medis anak-anak Anda saat ini sedang ditinjau menunggu klarifikasi hak asuh. Jari-jari Putri mencengkeram seperai. Mereka anak-anakku. Itu sedang ditentukan, katanya. Ruangan mulai berputar. Di mana dia? Tuntutnya. Aku ingin bertemu suamiku. Pria itu menatap matanya untuk pertama kali. Pak Rangga menolak keterlibatan lebih lanjut. Setelah dia pergi, perawat kembali dengan kursi roda alih-alih penghiburan. Putri dipindahkan ke kamar yang lebih kecil di lantai berbeda. Tanpa jendela, tanpa monitor, tanpa kehangatan. Dia diberi selimut tipis dan papan klip berisi formulir yang hampir tidak bisa dia baca melalui air mata. Beberapa jam kemudian, dia didorong melewati ruang perinatologi. Dia melihat mereka melalui kaca. 3 tubuh mungil terbungkus kabel dan plastik, berjuang dalam pertempuran yang tidak bisa dia perjuangkan untuk mereka. Dia mengulurkan tangan, tapi kursi terus bergerak. Saat itulah Putri akhirnya memahami kebenaran. Dia tidak hanya diceraikan. Dia telah dihapus. Dan saat dia berbaring sendirian malam itu, mencengkeram gelang rumah sakit yang telah Rangga bayar untuk dicopot, sebuah ketukan terdengar pelan di pintunya, ketukan yang akan mengubah segalanya yang dia yakini tentang betapa sendirinya dia sebenarnya. Rangga Prasetyo berdiri di depan cermin di apartemen mewahnya di Menteng, merapikan manset kemeja kustomnya saat sinar matahari membanjiri melalui jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit. Jakarta terbentang di bawahnya, tajam dan patuh, persis seperti yang dia sukai. Semuanya tenang, terkendali, bersih, persis seperti yang dia rencanakan. Ponselnya bergetar di atas meja marmer. Pengingat kalender, sarapan investor, pukul 9 pagi. Dia menyesap kopi tubruk, menggulir pesan-pesan semalam, ucapan selamat, beberapa pertanyaan hati-hati, tidak ada perlawanan, tidak ada reaksi negatif. Perceraian telah berjalan persis seperti yang dijanjikan pengacaranya. Efisien. Dia tidak banyak tidur, tapi itu tidak masalah. Dia merasa lebih ringan dari berbulan-bulan terakhir. Tidak ada lagi kunjungan rumah sakit. Tidak ada lagi ranjau emosional. Tidak ada lagi penjelasan. Putri telah menjadi beban sejak kehamilannya menjadi rumit. 3 bayi prematur bukanlah berkah di dunianya. Mereka adalah risiko, dan risiko adalah sesuatu yang dieliminasi Rangga Prasetyo sejak dini. Dia meraih ponselnya dan menghubungi nomor yang sudah dia hafal jauh sebelum tinta di surat cerai mengering. Sudah selesai, katanya ketika Bella mengangkat. Dia tertawa pelan di ujung sana, suaranya cerah dan lega. Sudah kubilang semua akan beres. Kamu hanya perlu tegas. Rangga tersenyum. Aku memang selalu begitu. Bella sudah menunggunya di hotel mulia nanti malam, mengoordinasikan penampilan strategis kecil. Belum publik, hanya cukup untuk menanamkan ide. Awal yang baru, citra baru. Seorang wanita yang cocok berdiri di sampingnya alih-alih tertinggal di belakang. Saat dia melangkah ke dalam lift, Rangga mengizinkan dirinya merasakan kepuasan sesaat. Narasi sekarang miliknya untuk dikendalikan. Dia adalah direktur utama yang membuat keputusan sulit. Pria yang tidak membiarkan kelemahan pribadi mengganggu pertumbuhan profesional. Tidak ada yang akan bertanya kemana Putri pergi. Menjelang tengah hari, dia duduk di kepala meja konferensi kaca yang menghadap ke SCBD, jari-jari melingkari pena mahal saat berbicara kepada calon investor. Dia membicarakan angka, pertumbuhan, ekspansi, kepercayaan diri memancar darinya. Perusahaan ini memasuki fase terkuatnya, kata Rangga dengan lancar. Tanpa gangguan, tanpa ketidakstabilan. Para pria di seberangnya mengangguk, terkesan. Lalu asistennya menyelinap ke dalam ruangan dan berbisik mendekat. Pak, bisiknya, ada masalah dengan salah satu jalur pendanaan. Rangga mengerutkan dahi.
Yang mana? Yayasan Wulandari Perkasa. Nama itu nyaris tidak tercatat. Kita tidak bekerja dengan mereka. Tidak secara langsung, katanya dengan hati-hati. Tapi modal mereka memengaruhi dua mitra sekunder kita. Mereka menghentikan sementara menunggu peninjauan. Rangga bersandar, menyembunyikan kejengkelan. Itu sementara. Ya, jawabnya. Tapi mereka meminta pengungkapan terbaru tentang paparan risiko pribadi. Rahang Rangga mengeras. Aku yang urus. Rapat dilanjutkan, tapi sesuatu telah bergeser. Untuk pertama kali hari itu, Rangga merasakan sedikit kegelisahan. Dia mendorongnya pergi. Dia punya pengacara, penasihat, pengaruh. Ini bukan apa-apa. Di luar, ponselnya bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Dia mengabaikannya. Di sebuah kamar rumah sakit yang tenang di seberang kota, Maharani Putri Wulandari menatap langit-langit, tidak menyadari bahwa namanya baru saja muncul di ruangan-ruangan yang Rangga yakini tidak akan pernah dia masuki. Dan saat Rangga berdiri untuk berjabat tangan dengan investor, yakin bahwa dia telah memotong masa lalu dengan bersih, pesan yang dia abaikan menunggu dengan sabar di layarnya. Karena sistem yang dia percaya sudah bergerak melawannya, dan wanita yang dia buang telah menjadi variabel diam yang tidak bisa lagi dia kendalikan. Pemindahan itu terjadi tanpa upacara. Maharani Putri Wulandari terbangun dari tidur dangkal oleh suara roda berputar dan suara-suara yang tidak dia kenali. Catatannya diangkat dari kaki tempat tidurnya. Tiang infus berderak saat dilepas dan dipasang kembali. Tidak ada yang menjelaskan apapun sampai dia bertanya, suaranya tipis dan tidak stabil. Kalian membawa aku kemana? Seorang perawat menghindari tatapannya. Perintah administrasi. Mereka memindahkannya dari sayap pemulihan pribadi yang Rangga desak berbulan-bulan sebelumnya ke lantai pasca persalinan umum di sisi lain rumah sakit. Pencahayaannya lebih keras. Dindingnya kosong. Ruangan itu berbau samar pemutih alih-alih pembersih aroma melati. Tempat tidur barunya berderit saat dia bergeser, dan selimutnya begitu tipis hingga dia bisa merasakan dinginnya menembusnya. Putri menatap langit-langit, mencoba memahami bagaimana segalanya berubah begitu cepat. 1 jam kemudian, seorang koordinator penagihan muncul dengan senyum terlatih dan papan klip penuh angka. Kami hanya perlu meninjau cakupan Anda, katanya dengan ceria. Putri menelan ludah. Suamiku. Jari-jari wanita itu berhenti sedetik. Mantan suami Anda mencabut otorisasi pagi ini. Kata-kata itu mengendap perlahan, seperti debu setelah runtuhan. Jadi, apa artinya itu? Tanya Putri. Artinya, jawab koordinator itu, merendahkan suaranya, perawatan lanjutan di ruang perinatologi untuk anak-anak Anda memerlukan pengaturan alternatif. Jantung Putri berdebar keras di tulang rusuknya. Mereka prematur. Mereka butuh mesin-mesin itu. Ya, kata wanita itu dengan lembut. Itulah mengapa kami butuh konfirmasi tanggung jawab pembayaran. Tanggung jawab pembayaran. Kata-kata yang terasa cabul ketika diucapkan tentang 3 bayi yang berjuang untuk bernapas. Sore itu, Putri didorong melewati ruang perinatologi lagi, kali ini dengan sengaja. Dia memohon petugas untuk berhenti sebentar saja. Dia ragu, lalu memperlambat. Dia menekankan telapak tangannya ke kaca. 3 inkubator, 3 nyawa. Salah satunya bergerak lemah, tangan mungil menggenggam ketiadaan. Aku di sini, bisik Putri, meski mereka tidak bisa mendengarnya. Aku tidak akan pergi. Di belakangnya, sebuah suara berdeham. Nona Wulandari, kata seorang administrator rumah sakit, nadanya kaku. Kami perlu membahas rencana pemulangan. Pemulangan. Putri berbalik, kepanikan meningkat. Aku tidak bisa dipulangkan. Aku hampir tidak bisa berjalan. Secara medis, jawab wanita itu, Anda cukup stabil untuk pemulihan di rumah. Aku tidak punya rumah, kata Putri. Administrator itu mengangguk sekali, seolah itu sudah tercatat. Anda perlu mengatur akomodasi sementara. Kekejaman itu tidak keras. Tidak berteriak atau mengancam. Ia bergerak melalui dokumen dan kebijakan, tanda tangan dan kesunyian. Menjelang malam, makanan Putri diturunkan kualitasnya. Obat pereda nyerinya dikurangi. Hak kunjungan dibatasi karena kapasitas. Di ruangan sempit itu, dia berbaring sendirian,
Mendengarkan tangisan samar bayi-bayi yang baru lahir dari kejauhan, bertanya-tanya apakah anak-anaknya menangis dengan cara yang sama. Di seberang kota, Rangga Prasetyo menandatangani pembatalan asuransi terakhir dengan efisiensi yang sama seperti yang dia terapkan pada laporan kuartalan. Ini bukan masalah pribadi, katanya pada dirinya sendiri. Ini perlu. Rumah sakit menemukan solusi. Orang-orang menyesuaikan diri. Kembali di kamarnya, Putri menatap ponselnya, menggulir pesan-pesan tak terjawab yang dia kirim ke Rangga beberapa jam sebelumnya. Tidak ada yang terkirim. Semuanya diblokir. Tangannya gemetar saat dia mengetik satu pesan terakhir yang dia tahu tidak akan pernah dibaca. Mereka membutuhkanku. Kumohon. Dia tidak mengirimnya. Sebaliknya, dia meringkuk ke samping, melindungi tubuh yang sudah memberikan segalanya, dan membiarkan kebenaran mengendap sepenuhnya untuk pertama kali. Rangga tidak hanya pergi, dia secara aktif memastikan dia tidak bisa bertahan tanpanya. Dan saat lampu meredup dan Putri menutup matanya, mata-mata yang tidak diketahui sudah mengawasi ketidakadilan ini dengan seksama. Sebuah keputusan dibuat di tempat lain di rumah sakit, keputusan yang diam-diam akan membongkar kekejaman Rangga yang terencana. Keputusan itu dibuat di sebuah kantor tenang di ujung koridor ICU, jauh dari para administrator dan papan klip mereka. Dr. Naomi Rahayu berdiri dengan tangan bersilang, menatap catatan medis yang menyala di layar komputernya. 3 nomor pasien, 3 bayi prematur, semuanya lahir dalam kondisi ekstrim. Semuanya membutuhkan dukungan pernapasan lanjutan, semuanya tiba-tiba ditandai untuk peninjauan keuangan. Dia pernah melihat ini sebelumnya, tidak sering, tapi cukup untuk mengenalinya saat itu terjadi. Kekuasaan melangkah masuk di tempat yang seharusnya diisi belas kasihan. Naomi melepas kacamatanya dan mengusap pangkal hidungnya. Dia telah menjadi dokter spesialis neonatologi selama lebih dari 20 tahun. Dia telah menyaksikan bayi-bayi bertahan dari peluang yang mustahil dan menyaksikan yang lain pergi karena seseorang di atas memutuskan hidup mereka terlalu mahal. Sistem tidak pernah menyebutnya kekejaman. Sistem menyebutnya kebijakan. Seorang perawat muda mengetuk ringan di pintu. Yang terbuka. Dr. Rahayu, administrasi ingin konfirmasi soal bayi kembar 3 Wulandari. Naomi mendongak. Konfirmasi apa? Bahwa kita siap menurunkan intervensi jika cakupan asuransi berakhir, kata perawat itu pelan, rasa malu berkedip di wajahnya. Rahang Naomi mengeras. Sama sekali tidak. Dia berdiri dan berjalan cepat menuju ruang perinatologi, langkahnya bergema dengan tujuan. Ruangan itu remang, dipenuhi irama mesin yang melakukan pekerjaan yang paru-paru terlalu kecil untuk dikelola sendiri. Dia berhenti di inkubator pertama, memperhatikan dada bayi naik turun dengan bantuan mekanis. Mereka stabil, kata Naomi keras, lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Rapuh tapi stabil. Dia membuka berkas ibu. Maharani Wulandari, 31 tahun, operasi sesar darurat. Kehilangan darah parah. Tidak ada kerabat terdekat yang tercantum. Diceraikan beberapa jam setelah operasi. Mata Naomi menyipit. Dia berjalan kembali ke kantornya dan membuka folder file aman yang sudah bertahun-tahun tidak dia sentuh. Di dalamnya ada salinan laporan insiden, pernyataan tersumpah, dan panduan hukum yang dia simpan setelah kasus serupa nyaris menghancurkan hidup seorang ibu muda 1 dekade sebelumnya. Dia mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor dari ingatan. Eko Pradipta, seorang pria, menjawab setelah 2 kali dering. Ini Naomi Rahayu, katanya. Saya butuh penasihat hukum, bukan untuk rumah sakit, untuk pasien. Ada jeda. Itu panggilan langka, jawab Eko. Ada apa? Naomi menjelaskan semuanya. Perceraian, pencabutan asuransi, upaya menekan keputusan medis berdasarkan uang. Ketika dia selesai, saluran itu hening untuk waktu yang lama. Apakah kamu tahu siapa Maharani Wulandari? Tanya Eko akhirnya. Tidak, kata Naomi jujur. Hanya bahwa dia sedang dihancurkan. Eko menghela napas perlahan. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Jangan biarkan mereka memindahkan bayi-bayi itu. Dokumentasikan semuanya, setiap percakapan, setiap permintaan, setiap tanda tangan. Denyut nadi Naomi berdetak kencang. Kenapa? Karena, katanya, suaranya berat. Ini bukan sekadar sengketa hak asuh.
Nama ini terhubung dengan sebuah yayasan yang belum muncul ke permukaan selama lebih dari 1 dekade. Naomi memejamkan mata sejenak. Dia telah mempercayai instingnya, dan instingnya tidak mengecewakannya. Dia kembali ke ruang perinatologi dan berbicara kepada timnya dengan otoritas yang tenang. Tidak ada perubahan rencana perawatan tanpa persetujuanku. Jika ada yang menekan kalian, kirim mereka kepadaku. Malam itu, Naomi mengunjungi kamar Putri sendiri. Putri terlihat kecil di tempat tidur rumah sakit, mata kosong karena kelelahan dan ketakutan. "Saya Dokter Rahayu," kata Naomi dengan lembut. "Saya mengawasi ruang perinatologi." Putri berjuang untuk duduk. "Bayi-bayiku? Mereka hidup," kata Naomi tegas. "Dan mereka akan tetap hidup." Air mata mengalir di pipi Putri. "Mereka mencoba mengambil mereka dariku." Naomi menggenggam tangannya. Tidak tanpa perlawanan. Saat Naomi meninggalkan kamar, dia mengirim satu email terakhir bertanda rahasia, melampirkan setiap ketidakwajaran yang terdokumentasi. Di suatu tempat di seberang kota, sebuah mekanisme hukum yang lama tertidur mulai bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak Rangga Prasetyo menandatangani surat-surat itu, keseimbangan diam-diam bergeser. Ketukan itu datang tepat setelah tengah malam. Lembut tapi disengaja, jenis ketukan yang bukan milik perawat yang sedang berpatroli. Maharani Putri Wulandari terusik dari setengah tidur yang gelisah, tubuhnya sakit di tempat-tempat yang tidak dia tahu bisa sakit. Sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia hanya membayangkannya. Lalu ketukan itu datang lagi. "Ya," bisiknya. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria di awal 40-an melangkah masuk, tinggi, berpakaian rapi, mantelnya terlipat di satu lengan, seolah dia baru datang dari tempat penting. Dia tidak terlihat seperti staf rumah sakit. Dia terlihat seperti seseorang yang hidup di ruang konferensi dan ruang sidang. "Nama saya Eko Pradipta," katanya pelan. "Saya di sini karena Dr. Naomi Rahayu meminta saya datang." Putri mendorong dirinya di atas bantal, panik menyala. "Apakah ada yang salah dengan bayi-bayiku?" "Tidak," kata Eko cepat. "Mereka stabil. Ini bukan soal kondisi mereka. Ini soal namamu." Dia mengerutkan dahi. "Kamu sudah tahu namaku?" "Ya," jawabnya, menarik kursi lebih dekat ke tempat tidur. "Tapi aku rasa kamu tidak tahu apa artinya." Putri mengeluarkan tawa pahit. "Artinya aku mempercayai pria yang salah." Eko tidak tersenyum. "Artinya Wulandari." Kata itu menggantung di udara, asing dan berat. "Nama gadis ibuku," kata Putri perlahan. "Kenapa?" Eko membuka tas kerjanya dan mengeluarkan satu amplop tertutup, tebal dan menguning karena usia. "Karena nenekmu, Sriningsih Wulandari Perkasa, membangun salah satu yayasan investasi paling privat di Pulau Jawa, dan kamu tercantum sebagai satu-satunya ahli waris yang masih hidup." Putri menatapnya. Yakin kelelahan akhirnya mendorongnya ke halusinasi. "Itu tidak mungkin," katanya. "Nenekku meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kalau ada uang, seseorang pasti sudah memberitahuku." "Mereka sudah mencoba," kata Eko dengan lembut. "Tapi yayasan itu terkunci dalam litigasi. Sengketa keluarga, gugatan. Sudah dibekukan selama 12 tahun. Dada Putri mengencang. "Jadi kenapa sekarang?" "Karena sebuah klausul," jawab Eko. "Klausul yang hanya aktif setelah kelahiran ahli waris yang sah. Ahli waris lebih dari satu tepatnya." Napasnya tertahan. "Anak-anakku?" "Ya." Ruangan terasa tiba-tiba terlalu kecil. "Jadi apa artinya itu?" tanya Putri. "Bahwa aku punya akses sekarang?" Eko menggeleng. "Tidak segera. Ada periode peninjauan wajib, 90 hari. Sampai saat itu, aset tetap tidak bisa diakses." Harapan menyala, lalu meredup. "Jadi itu tidak membantuku," katanya pelan. "Bukan sekarang. Ini membantumu lebih dari yang kamu sadari," kata Eko. "Karena sejak klausul itu terpicu, kamu menjadi dilindungi secara hukum." Dia mencondongkan tubuh ke depan. "Tindakan mantan suamimu, memotong asuransi, mencampuri perawatan medis, sekarang terdokumentasi sebagai upaya memanfaatkan kerugian finansial terhadap ahli waris yang dilindungi." Tangan Putri gemetar. "Rangga tidak tahu semua ini." "Tidak," kata Eko, "dan itu mungkin kesalahan terbesarnya.
Air mata mengalir di pipi Putri. Kali ini, bukan dari keputusasaan, tapi dari sesuatu yang tajam dan asing. Pengakuan. Bukti bahwa dia tidak salah merasa dihapus. Jadi apa yang terjadi sekarang? Tanyanya. Eko menutup tas kerjanya. Sekarang kita tunggu. Dan kita pastikan kamu dan anak-anakmu bertahan cukup lama untuk mendapatkan apa yang memang selalu menjadi hakmu. Dia berdiri, berhenti di pintu. Satu hal lagi. Mulai saat ini, setiap langkah Rangga akan diawasi. Setelah dia pergi, Putri berbaring kembali di bantal, menatap langit-langit, pikirannya berlomba. Untuk pertama kali sejak dia bangun sendirian, dia tidak merasa tidak terlihat. Karena di suatu tempat di luar tembok rumah sakit, sebuah kerajaan yang tertidur. Baru saja mengenali pewaris sahnya. Dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum pria yang membuangnya menyadari siapa yang sebenarnya telah dia ceraikan. Periode peninjauan 90 hari terdengar masuk akal di atas kertas. Dalam kehidupan nyata, rasanya seperti hukuman. Maharani Putri Wulandari dipulangkan 2 hari kemudian dengan resep yang tidak mampu dia tebus dan instruksi yang mengasumsikan dia punya rumah, dukungan, dan istirahat yang menunggunya. Semua itu tidak ada. Dia meninggalkan rumah sakit dengan mantel pinjaman, tas rumah sakitnya lebih ringan dari saat dia datang berbulan-bulan sebelumnya. Tidak ada bayi di pelukannya, hanya dokumen dan rasa sakit. Di tepi jalan, dia ragu sebelum membuka ponselnya. Dia punya 500.000 rupiah tersisa di rekeningnya. Cukup untuk 1 perjalanan. Dia memilih Gojek alih-alih taksi Bluebird karena lebih murah, bukan karena dia tahu kemana dia pergi. Kemana, Bu? Tanya pengemudi. Putri menelan ludah. Kemanapun yang punya diskon menginap jangka panjang. Pengemudi itu mengangguk tanpa menghakimi dan menarik ke lalu lintas. Tempat tinggal sementara yang dia temukan berada di pinggiran Bekasi, kecil dan tenang, dengan tempat tidur yang berderit dan dapur kecil yang hampir tidak berfungsi. Baunya samar campuran kopi lama dan cairan pembersih. Putri tidak peduli. Itu adalah tempat untuk berbaring tanpa diberitahu bahwa dia membuang uang seseorang. Setiap pagi, dia kembali ke rumah sakit naik kereta, tubuh kaku dengan otot yang menyembuh dan kulit yang dijahit. Dia berdiri di luar kaca ruang perinatologi selama berjam-jam, menghafalkan setiap angka monitor, setiap wajah perawat. Dia mempelajari suara mesin pernapasan setiap bayinya. 1 lebih kuat, 1 lebih lambat, 1 membuatnya takut setiap kali alarm menurun. Dia belum diizinkan menyentuh mereka. Sebentar lagi, mereka terus mengatakan, Rangga Prasetyo tidak pernah datang. Pada hari kelima, sebuah surat tiba di tempat tinggal sementara itu, diteruskan dari rumah sakit. Resmi dan berat. Surat itu memberitahu Putri bahwa mantan suaminya telah mengajukan peninjauan hak asuh darurat dengan alasan ketidakstabilan mental ibu dan kurangnya kapasitas keuangan. Tangannya gemetar saat membacanya 2 kali, lalu 3 kali. Malam itu, dia menelepon Eko Pradipta. Dia mencoba mengambil mereka, katanya dengan suara pecah. Aku tahu, jawab Eko dengan tenang. Dia mengajukan saat menyadari yayasan itu terlibat. Jadi dia sudah tahu sekarang, bisik Putri. Dia tahu sesuatu, koreksi Eko. Tapi belum cukup. Minggu berikutnya mengujinya dengan cara yang tidak pernah dilakukan operasi. Rasa sakitnya melonjak tanpa obat. Tidur datang dalam potongan-potongan. Beberapa hari dia melewatkan makan untuk menghemat uang transportasi. Dia belajar betapa dinginnya Jakarta terasa ketika kamu tidak terlihat. Rangga sementara itu memberitahu siapapun yang bertanya bahwa Putri sedang tidak sehat dan menolak bantuan. Bella Kartika muncul di sampingnya di makan malam dan pertemuan amal, tangan bersandar dengan percaya diri di lengannya. Foto-foto muncul di internet, senyuman, minuman mewah, kendali. Putri melihatnya sekali, tidak sengaja di layar ponsel retak saat duduk sendirian di kereta. Dia tidak menangis. Pada hari ke-12, salah satu bayinya kritis. Putri dipanggil dari lorong dan menyaksikan dokter bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Dia menekan kedua tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, membisikkan janji-janji yang tidak dia tahu bagaimana menepatinya. Mereka menstabilkan bayi itu, nyaris. Malam itu, Putri duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding, kelelahan menyeretnya ke bawah. 90 hari terasa mustahil. Ponselnya bergetar.
Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Nona Wulandari, ini Jeffrey Mahendra. Eko Pradipta menyarankan kita berbicara. Saya yakin saya bisa membantu, tapi bukan dengan cara yang Anda harapkan. Putri menatap layar, jantung berdebar, karena untuk pertama kali sejak semuanya hancur, seseorang tidak menawarkan simpati. Mereka menawarkan daya ungkit. Maharani Putri Wulandari tidak langsung membalas pesan itu. Dia duduk di tepi tempat tidur sempit, ponsel menyala di tangannya, membaca ulang nama itu, Jeffrey Mahendra. Nama itu tidak berarti apa-apa baginya. Tapi Eko Pradipta tidak akan menyarankan pertemuan itu dengan enteng. Eko tidak membuang-buang kebaikan. Dia tidak memperkenalkan orang tanpa alasan. Dia mengetik satu kata. Bagaimana? Balasan datang hampir seketika. Temui saya besok di Kuningan. Saya kirim alamatnya. Keesokan sore, Putri berdiri di luar gedung kantor tenang yang terselip di antara dua menara kaca dekat Taman Menteng. Tanpa papan nama, tanpa logo mewah, hanya garis-garis bersih dan meja keamanan yang tidak mencolok. Dia merapikan mantel pinjaman di bahunya dan melangkah masuk, jantung berdebar semakin keras di setiap langkah. Jeffrey Mahendra berdiri saat dia memasuki ruang konferensi. Dia pertengahan 40-an, tenang, tidak mencolok, mengenakan setelan gelap sederhana yang tidak berusaha mengesankan. Matanya mengamati, bukan penasaran, seolah dia sudah membaca kisahnya dan sekarang sedang mempelajari catatan kakinya. Nona Wulandari, katanya, mengulurkan tangan. Terima kasih sudah datang. Putri menjabatnya, lalu duduk, melipat tangannya erat di pangkuan. Anda bilang Anda bisa membantu. Ya, jawab Jeffrey. Tapi pertama-tama, saya perlu Anda memahami sesuatu. Saya tidak di sini untuk menyelamatkan Anda. Dia mengangguk perlahan. Bagus. Saya tidak butuh diselamatkan. Secercah persetujuan melintas di wajahnya. Saya tahu. Yang saya tawarkan adalah struktur, waktu, dan keheningan. Dia menggeser sebuah map di atas meja. Di dalamnya ada dokumen-dokumen, rapi dan presisi. Pengaturan tempat tinggal sementara dekat rumah sakit, tunjangan sederhana berlabel honorarium konsultansi, tidak ada kata amal, tidak ada isyarat belas kasihan. Ini menjaga Anda tetap bertahan selama periode peninjauan, kata Jeffrey. Ini tidak menyentuh yayasan. Ini tidak memperingatkan mantan suami Anda, dan ini tidak membahayakan posisi hukum Anda. Putri menatap dokumen-dokumen itu. Kenapa? Jeffrey bersandar. Karena saya punya kepentingan lama terhadap aset Yayasan Wulandari Perkasa dan karena saya tidak suka preman yang salah mengartikan kesabaran sebagai kelemahan. Dia menelan ludah. Rangga tidak mengenal Anda. Dia tidak perlu, kata Jeffrey. Belum. Putri ragu, lalu mengajukan pertanyaan yang membakarnya sejak di rumah sakit. Apa yang terjadi kalau peninjauannya gagal? Tatapan Jeffrey tidak goyah. Tidak akan gagal. Tapi bahkan jika gagal, Rangga tetap akan kalah. Itu menarik perhatiannya. Bagaimana? Karena, kata Jeffrey dengan tenang, dia sudah bermain terlalu jauh. Ancaman hak asuh, tekanan keuangan, manipulasi narasi publik. Hakim tidak suka pola, terutama ketika terdokumentasi. Putri menghembuskan napas, sesuatu mengendur di dadanya. Jadi apa yang Anda butuhkan dari saya? Tidak ada, jawab Jeffrey. Kecuali satu hal. Jangan bereaksi. Biarkan dia berpikir kamu kelelahan. Biarkan dia percaya kamu terpojok. Dia memberikan senyum kecil yang lelah. Aku memang kelelahan. Ya, kata Jeffrey dengan lembut. Tapi kamu tidak terpojok lagi. Selama 2 minggu berikutnya, hidup Putri bergeser dengan tenang. Dia pindah ke sebuah apartemen kecil berperabot 10 menit dari rumah sakit. Dia makan dengan layak lagi. Dia akhirnya diizinkan menyentuh bayi-bayinya kulit ke kulit, membisikkan janji-janji kekehangatan rapuh mereka. Rangga mengajukan mosi. Dia membocorkan kekhawatiran. Dia menunggu Putri hancur. Dia tidak hancur. Suatu malam, saat Putri duduk di samping ruang perinatologi, jari-jari mungil salah satu bayinya melingkar di jarinya untuk pertama kali. Dia merasakannya saat itu, bukan harapan tepatnya, tapi kepastian. Tanah di bawahnya tidak lagi bergerak. Dan di suatu tempat di seberang kota,
Rangga Prasetyo salah mengartikan keheningannya sebagai penyerahan, tidak pernah menyadari bahwa fase paling berbahaya dari permainan ini baru saja dimulai. Rangga Prasetyo menyadari keheningan itu selama minggu ketiga. Tidak dramatis. Tidak ada pesan marah, tidak ada email emosional, tidak ada tuduhan publik. Maharani Putri Wulandari menghilang dari radarnya begitu sempurna hingga mengganggunya. Awalnya, dia menyambutnya. Keheningan berarti kepatuhan. Berarti dia lelah, kewalahan, menyerah seperti biasa orang-orang seperti dia. Tapi keheningan, ketika berlangsung terlalu lama, mulai terasa seperti sesuatu yang lain. Rangga duduk di kantornya yang menghadap SCBD, menggulir ponselnya sementara papan saham merayap di layar di belakang mejanya. Asistennya berdiri di dekatnya, tablet di tangan. Masih tidak ada kabar dari Nona Wulandari, katanya dengan hati-hati. Rangga mendengus. Tentu saja tidak. Dia sibuk mencoba bertahan hidup. Tapi dia tetap mendapati dirinya memeriksa. Pembaruan rumah sakit, pengajuan pengadilan, tidak ada yang baru. Hanya proses lambat yang sama, periode tunggu yang sama. 90 hari, keabadian bagi seseorang yang terbiasa dengan hasil instan. Dimakan malam privat malam itu, Bella Kartika mendekat, tangan terawatnya bersandar di lengannya. Kamu belakangan ini teralihkan, gumamnya. Apakah ini soal dia? Rangga menegang. Dia tidak relevan. Bella tersenyum, tidak yakin. Lalu kenapa namanya masih muncul di diskusi pendanaan? Itu menarik perhatiannya. Apa maksudmu? Aku mendengar seseorang di gala, kata Bella santai. Mereka menyebut Yayasan Wulandari Perkasa lagi dengan pelan, seperti raksasa yang tertidur. Rahang Rangga mengeras. Itu bukan apa-apa. Tapi saat kembali ke rumah, dia menuangkan minuman yang tidak dia butuhkan dan menatap lampu-lampu kota, kegelisahan merayap di bawah kulitnya. Dia menelepon tim hukumnya keesokan paginya. Aku mau laporan terbaru soal Wulandari, katanya. Semuanya. Laporan yang kembali tipis. Terlalu tipis. Tidak ada kehancuran, tidak ada mosi darurat, tidak ada pengajuan keputusasaan finansial, tidak ada yang cocok dengan gambaran keruntuhannya yang sudah dia lukis. Sementara itu, hari-hari Putri mengikuti ritme stabil yang tidak pernah Rangga bayangkan. Dia menghabiskan pagi di ruang perinatologi, sore beristirahat, malam membaca dokumen pengadilan yang dikirim Eko melalui tablet pinjaman, tidak bereaksi, tidak menjelaskan, belajar. Jeffrey Mahendra menghubungi hanya jika perlu. Telepon singkat, pembaruan presisi. Biarkan dia bicara, katanya suatu kali. Setiap kata yang dia ucapkan tanpa kamu merespons menjadi bukti. Dan Rangga memang bicara. Dia mengajukan mosi hak asuh yang direvisi. Lebih agresif kali ini, mengutip ketidaktersediaan emosional dan pengaturan tempat tinggal yang tidak stabil. Dia membocorkan kekhawatiran ke jurnalis yang bersahabat, berhati-hati tidak menyebut namanya langsung. Dia ingin tekanan. Dia ingin pergerakan. Yang dia dapat adalah ketiadaan. Tidak ada sanggahan, tidak ada wawancara, tidak ada kehancuran. Di akhir minggu keempat, salah satu investor sekundernya menunda pertemuan, lalu satu lagi. Lalu yang ketiga meminta klarifikasi soal paparan litigasi pribadi. Rangga membentak asistennya, menyalahkan waktu, menyalahkan pasar. Tapi suatu malam, sendirian di kantornya, dia membuka memo privat yang seharusnya belum dia lihat. Memo itu merujuk pada pergeseran modal tertunda yang terkait dengan aktivasi Yayasan Warisan. Jari-jarinya membeku di atas keyboard. Yayasan Wulandari Perkasa. Di seberang kota, Putri mendekap bayinya yang paling kecil ke dadanya, merasakan naik turun rapuh kehidupan yang nyaris dia kehilangan. Untuk pertama kali, dia tidak takut pada penantian karena dia memahami sesuatu yang Rangga tidak pahami. Keheningan bukan kelemahan. Keheningan adalah kendali. Dan saat Rangga Prasetyo akhirnya mulai merasakan tanah bergeser di bawahnya, dia melakukan kesalahan fatal dengan mendorong lebih keras, tidak pernah menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil sekarang semakin mengencangkan jebakan di sekeliling masa depannya sendiri. Rangga Prasetyo memutuskan sudah waktunya untuk tampil. Keheningan telah bertahan terlalu lama, dan di dunia Rangga, visibilitas adalah kekuasaan. Jika investor ragu, jika bisikan beredar, maka solusinya sederhana. Tampil tidak terganggu. Tampil menang.
Kendalikan narasi sebelum narasi mengendalikanmu. Gala amal di Hotel Mulia Sempurna. Lampu kristal, busana formal mewah. Elit keuangan Jakarta berkumpul di bawah langit-langit berornamen emas, menyeruput minuman mewah dan berpura-pura tidak saling mengamati terlalu dekat. Rangga tiba tepat waktu. Bella Kartika di sisinya, tangannya bersandar posesif di lengannya saat kamera berkedip. Dia mengenakan gaun gading yang ramping, mahal dan disengaja. Dia mengenakan kepercayaan diri seperti jas yang dijahit khusus. Senyum, bisik Bella. Mereka memperhatikan. Rangga tersenyum. Dia berjabat tangan, tertawa dengan mudah, berbicara tentang pertumbuhan dan inovasi. Dia berbicara tentang stabilitas, tentang fokus, tentang masa depan yang tidak terbebani gangguan. Ketika ditanya tentang kehidupan pribadinya, dia menawarkan jawaban yang telah dilatih. Kadang, katanya ringan, kamu membuat keputusan sulit untuk melindungi apa yang sedang kamu bangun. Kalimat itu mendarat persis seperti yang dimaksudkan. Anggukan, pengertian, persetujuan. Di seberang ruangan, investor berbisik, bukan tentang Putri, tapi tentang ketenangan Rangga, kekuatannya, ketegasannya. Pria itu terlihat tak tersentuh. Rangga merasakan gelombang itu mengendap di tulangnya. Ini elemennya. Disinilah dia menang. Bella mendekat saat mereka berhenti di dekat balkon yang menghadap Jalan Sudirman. Lihat, bisiknya. Mereka di pihakmu. Rangga mengangguk, memindai ruangan. Lalu tatapannya tersangkut pada sesuatu yang tidak terduga. Eko Pradipta berdiri di dekat bar. Rangga menegang sesaat sebelum meratakan ekspresinya. Eko bukan seseorang yang kamu abaikan, tapi dia juga bukan seseorang yang kamu tantang di depan umum. Pria itu tidak milik firma manapun. Dia milik hasil akhir. Mata mereka bertemu sekilas. Eko memberikan anggukan sopan. Tidak lebih. Rangga menghembuskan napas, memberitahu dirinya bahwa itu tidak berarti apa-apa. Dia sedang di tengah percakapan dengan mitra dana investasi ketika ponselnya bergetar di saku. Dia mengabaikannya. Lalu bergetar lagi dan lagi. Kesal, Rangga permisi dan melangkah ke koridor yang lebih tenang, memeriksa layar. Sebuah pesan dari direktur keuangannya. Kita punya masalah. Rangga mengerutkan dahi dan mengetik balik dengan cepat. Jelaskan. Balasan datang lebih lambat kali ini. Salah satu investor utama kita menghentikan sementara. Mereka mengutip kekhawatiran paparan terkait peninjauan yayasan warisan. Perut Rangga mengencang. Yayasan mana? 3 titik muncul. Menghilang. Lalu jawabannya. Yayasan Wulandari Perkasa. Koridor tiba-tiba terasa terlalu panas. Rangga mengetik dengan geram. Itu belum final. Tidak aktif. Begitu yang kita kira, balas direktur keuangan. Tapi seseorang punya pengaruh cukup untuk membuat orang gugup. Rangga menyelipkan ponsel kembali ke sakunya dan memaksa bahunya tegak. Dia kembali ke ballroom dengan senyum terlatih, tawa menggelembung seolah tidak ada yang berubah. Tapi musik terdengar lebih tajam sekarang. Ruangan terasa lebih kecil. Di seberang kota, Maharani Putri Wulandari duduk di samping 3 boks bayi di ruang perinatologi, jari-jarinya bersandar ringan di kaca. Dia tidak tahu tentang gala itu. Dia tidak perlu tahu. Karena sementara Rangga Prasetyo sibuk membuktikan kekuatannya kepada dunia, fondasi di bawah citranya telah mulai retak. Dan kali ini, tidak ada kepercayaan diri yang cukup untuk menahannya. Berita utama tidak pernah datang. Dan itu lebih dari apapun menggelisahkan Rangga Prasetyo. Di hari-hari setelah gala, namanya masih muncul di kolom bisnis, masih melekat pada frasa seperti kepemimpinan tangguh dan kepercayaan publik yang kuat. Tapi sesuatu yang halus telah bergeser di bawah permukaan. Undangan melambat. Telepon dibalas lebih lambat dari biasanya. Rapat yang dulu terkunci berminggu-minggu sebelumnya tiba-tiba dalam peninjauan. Dan Maharani Putri Wulandari tetap tidak terlihat. Rangga duduk di kantornya pagi-pagi, jari-jari mengetuk meja kaca sementara asistennya berdiri membeku di seberangnya. Saya tidak bisa mendapat pembaruan lokasi, katanya dengan hati-hati. Tidak ada pengajuan rumah sakit terbaru. Tidak ada mosi baru. Dia tidak merespons apapun. Bibir Rangga mengencang. Dia bersembunyi. Atau, kata asistennya ragu-ragu, dia tidak perlu merespons. Rangga melempar tatapan tajam.
Dia menundukkan matanya. Di seluruh Jakarta, spekulasi mekar dengan tenang. Bukan di tabloid, di ruang rapat, di percakapan tertutup antara orang-orang yang tahu bagaimana kekuasaan benar-benar bergerak. Yayasan Wulandari Perkasa disebut-sebut lagi, tidak keras, tapi cukup sering untuk tercatat. Siapa yang mengendalikannya? Kenapa sekarang? Kenapa dia? Nama Eko Pradipta muncul di beberapa kalender rahasia. Jeffrey Mahendra membatalkan 2 penampilan tanpa penjelasan. Seorang partner senior di perusahaan ekuitas swasta diam-diam menjual saham kecil yang terhubung dengan rencana ekspansi Rangga. Tidak ada yang menjadi bencana. Tapi Rangga mencoba merebut kendali, satu-satunya cara yang dia tahu, dengan mengeskalasi tekanan. Tim hukumnya mengajukan permintaan evaluasi psikiatri formal terhadap Putri, mengutip trauma pasca persalinan dan penarikan emosional. Bahasanya dipoles, strategis, kejam dalam ketenangannya. Dia mengharapkan reaksi. Yang dia dapat adalah keheningan. Pengadilan mengakui penerimaan, tidak lebih. Malam itu, Rangga menuangkan minuman dan berdiri sendirian di apartemen mewahnya, memandang kota berdenyut di bawah. Bella terlambat lagi. Dia tidak peduli. Pikirannya terpaku pada satu hal. Dia seharusnya sudah hancur sekarang. Sementara itu, hari-hari Putri berlangsung dengan tenang, dengan sengaja. Bayi-bayinya bertambah berat secara perlahan, tapi cukup untuk memunculkan senyum hati-hati dari perawat. Dia belajar bagaimana menggendong mereka tanpa takut, bagaimana membaca pernapasan mereka, bagaimana duduk diam selama berjam-jam di tengah bunyi mesin yang memekik. Jeffrey Mahendra berkunjung sekali dengan singkat. Tanpa bunga, tanpa pidato. "Kamu baik-baik saja?" katanya sederhana. "Aku bertahan," jawab Putri. "Itu cukup untuk sekarang." Dia tidak bertanya tentang Rangga. Dia tidak perlu. Eko terus memberinya informasi dengan pembaruan singkat. Dia semakin tidak sabar, katanya lewat telepon. "Itu bagus." "Kenapa?" tanya Putri. Karena ketidaksabaran mengarah pada kesalahan. Suatu sore, saat Putri mengayun bayinya yang paling kecil, seorang perawat menyebut sesuatu sambil lalu. "Ada telepon dari jurnalis tadi," katanya, "bertanya apakah Anda masih di sini." Tangan Putri terdiam. "Apa yang kamu bilang?" "Bahwa kami tidak mengomentari status pasien." Putri mengangguk, jantung stabil. Rangga ingin dunia melihatnya hancur berantakan. Sebaliknya, dia menghilang sepenuhnya. Tidak ada foto, tidak ada pernyataan, tidak ada tontonan. Dan di kota di mana kekuasaan bergantung pada visibilitas, ketidakhadirannya mulai berbicara lebih keras daripada tuduhan manapun. Karena ketika seorang wanita menghilang tanpa runtuh, orang mulai bertanya-tanya. Apa yang dia tahu? Siapa yang melindunginya? Apa yang akan datang berikutnya? Rangga Prasetyo merasakannya di tulangnya sekarang. Kesadaran yang merayap bahwa dia tidak lagi mengarahkan cerita. Dia bereaksi terhadapnya. Dan di suatu tempat jauh di dalam mesin keuangan yang dia percaya begitu sempurna, nama Maharani Putri Wulandari sedang direposisi bukan sebagai masalah yang harus dikelola, tapi sebagai kekuatan yang tidak mampu diremehkan siapapun. Rangga Prasetyo akhirnya memutuskan untuk menghubungi, bukan secara publik, bukan melalui pengacara, secara pribadi. Pesan itu tiba larut malam, menyelinap melalui saluran yang dia yakini masih miliknya. "Kita harus bicara," tulisnya. "Demi anak-anak, demi penutupan." Putri menatap layar dari meja dapur kecil apartemen sementaranya. Satu bayi tertidur di dadanya. 2 lainnya akhirnya cukup kuat untuk tetap di ruang perinatologi semalam tanpa alarm berteriak setiap jam. Dia tidak langsung menjawab. Dia meneruskan pesan itu ke Eko Pradipta. Balasan datang beberapa menit kemudian. "Bagus. Dia sudah siap." Pertemuan dijadwalkan 3 hari kemudian. Di ruang netral yang dipilih Rangga sendiri, sebuah ruang konferensi privat di gedung kantor Kuningan yang sering dia gunakan untuk negosiasi. Dia menginginkan kendali. Wilayah yang familiar. Putri setuju tanpa syarat. Saat dia tiba, Rangga sudah ada di sana, berdiri di dekat jendela, ponsel di tangan. Dia berbalik saat dia masuk, ekspresinya dikalibrasi dengan hati-hati. Keprihatinan, penyesalan, otoritas yang dilunakkan cukup untuk terlihat manusiawi. "Putri," katanya pelan, "kamu terlihat lelah."
Dia tidak merespons komentar itu. Dia duduk di seberangnya, tangan terlipat, postur tenang tapi tertunduk. Persis seperti yang disarankan Jeffrey. Rangga menghembuskan napas seolah pemandangan itu mengonfirmasi sesuatu yang sudah dia putuskan. Ini tidak harus menjadi perang. Dia memulai. Kita bisa memperbaiki ini sebelum merusak anak-anak. Anak-anak ada di rumah sakit, kata Putri dengan tenang. Mereka tidak tahu ada perang. Rangga mengangguk seolah mengakui sebuah poin. Itulah kenapa kita butuh stabilitas. Pengadilan tidak suka ketidakpastian. Investor juga tidak. Itu dia, kebenaran menyelip melalui celah. Aku sudah bicara dengan pengacaraku, lanjutnya. Kalau kamu setuju dengan pengaturan kooperatif, hak asuh bersama, dukungan terkendali, perjanjian kerahasiaan bersama, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat. Dia menggeser map di atas meja. Di dalamnya ada proposal penyelesaian yang tampak murah hati, dukungan bulanan, tunjangan tempat tinggal, biaya hukum ditanggung. Sebagai gantinya, Putri akan melepaskan klaim atas aset masa depan, pernyataan publik, dan kepentingan pihak ketiga terkait. Rangga mengawasinya dengan seksama saat dia membaca. Tangannya tidak gemetar. Wajahnya tidak berubah. Ini lebih dari yang aku harapkan, katanya pelan. Rangga rileks. Sedikit saja. Aku ingin adil. Dia mendongak menatapnya. Kenapa sekarang? Karena memperpanjang ini tidak membantu siapapun, jawabnya dengan lancar. Dan karena aku tahu kamu sedang berjuang. Kebohongan itu bersih. Terlatih. Putri menundukkan matanya. Aku tidak mau bertarung, katanya. Aku sangat lelah. Rangga mengulurkan tangan di atas meja, menempatkan tangannya dekat tangannya tanpa menyentuh. Kalau begitu jangan. Tanda tangani ini. Biar aku yang urus sisanya. Jeda terbentang di antara mereka. Lalu Putri mengangguk. Aku akan tanda tangani, katanya. Rangga menutupi kelegaannya dengan cepat, tapi itu ada. Dia mendorong pena mahal ke arahnya, berat dan mewah. Yang tidak dia perhatikan adalah dokumen kedua di bawah perjanjian, hampir identik tampilannya, diam-diam disertakan di tumpukan. Sebuah adendum, sepenuhnya legal, hanya terpicu jika diaktifkan oleh peninjauan yayasan yang dilindungi. Eko Pradipta sendiri yang menyusunnya. Putri menandatangani di tempat yang ditunjukkan Rangga, sekali, dua kali, memaraf pinggiran. Rangga menandatangani terakhir, nyaris tidak melirik halaman-halamannya. Dia sudah menang di benaknya. Saat selesai, dia berdiri dan mengulurkan tangannya. Ini hasil terbaik, katanya. Putri menjabat tangannya. Terima kasih, jawabnya. Saat dia berjalan keluar, Rangga tersenyum pada dirinya sendiri, yakin dia akhirnya menutup bab ini. Dia tidak tahu bahwa dengan menandatangani perjanjian itu, dia tanpa sadar mengakui yayasan yang dia coba hindari dan menyerahkan daya ungkit yang tidak dia sadari masih menopangnya. Karena kertas yang baru dia tanda tangani bukan tawaran damai. Itu adalah persetujuan, dan jebakan sekarang telah terpasang sepenuhnya. Telepon pertama datang pukul 6:42 pagi. Rangga Prasetyo sedang di tengah latihan paginya, langit Jakarta masih terbasuh cahaya abu-abu pucat ketika ponselnya bergetar di meja marmer. Dia mengerutkan dahi melihat penelepon, direktur keuangannya. Menelepon sebelum pasar buka tidak pernah pertanda baik. Ada apa? Tanya Rangga, sudah kesal. Kita punya masalah, kata direktur keuangan, suaranya tegang. 3 mitra membekukan pergerakan modal semalam. Rangga mengambil handuk. Sementara? Tidak, tanpa batas waktu. Mereka mengutip masalah keselarasan klausul. Rahang Rangga mengeras. Klausul mana? Ada jeda di saluran. Terlalu lama. Yang terkait dengan perjanjian yang Anda tanda tangani minggu lalu, kata direktur keuangan dengan hati-hati. Yang merujuk pada paparan ahli waris yang dilindungi. Rangga merasa sedikit kesal. Itu boilerplate. Begitu yang kita kira, balas direktur keuangan. Tapi bagian hukum tidak setuju. Rangga mengakhiri panggilan tanpa merespons. Menjelang pukul 9, kotak masuknya penuh. Permintaan klarifikasi, rapat yang ditunda. Kalender yang dulu penuh kepastian, sekarang dipenuhi peringatan kuning dan penjadwalan ulang yang ragu-ragu. Rangga duduk di mejanya,
Pena mahal berputar di antara jari-jarinya, memaksakan ketenangan. Dia telah menandatangani ratusan dokumen selama bertahun-tahun. Dia tidak membuat kesalahan seperti ini. Asistennya mengetuk dan masuk tanpa menunggu. Bagian hukum ingin bertemu Anda sekarang. Di ruang konferensi, dua pengacara duduk dengan tablet terbuka, ekspresi muram. Layar ketiga menampilkan paragraf yang disorot dari perjanjian yang ditandatangani Rangga dengan Putri. Adendum ini, satu pengacara memulai, memicu kewajiban pengungkapan di bawah hukum paparan terkait yayasan. Rangga mencondongkan tubuh. Yayasan apa? Ruangan menjadi hening. Yayasan Wulandari Perkasa, kata pengacara itu. Tanda tangan Anda mengakui kesadaran akan aktivasinya. Rangga tertawa sekali, tajam dan tidak percaya. Yayasan itu bahkan tidak ada lagi. Ada, jawab pengacara itu. Dan aktif. Perut Rangga jatuh. Sejak kapan? Sejak kelahiran bayi kembar 3. Kata-kata itu menghantamnya seperti dampak yang tertunda. Kamu bilang, kata Rangga perlahan, bahwa dengan menandatangani perjanjian itu, aku mengonfirmasi pengetahuan tentang yayasan yang tidak aku ketahui. Ya, kata pengacara itu, yang berarti tindakan apapun yang diambil sebelum atau sesudahnya bisa ditafsirkan sebagai paksaan finansial. Rangga berdiri tiba-tiba. Ini gila. Dia bahkan belum punya akses ke apapun. Akses bukan intinya, kata pengacara kedua. Perlindungan yang jadi intinya. Menjelang tengah hari, riak itu menyebar. Sebuah perusahaan ekuitas swasta meminta pengungkapan yang direvisi. Yang lain meminta audit internal. Putaran pendanaan Rangga yang akan datang diam-diam dilabeli sedang dinilai ulang. Rangga mengunci dirinya di kantor, tangan bertumpu di meja, napas dangkal. Dia memutar ulang pertemuan dengan Putri di benaknya. Suaranya yang lelah, matanya yang tertunduk, cara dia setuju terlalu mudah. Dia telah meremehkannya. Di seberang kota, Putri duduk di ruang rapat kecil bersama Eko Pradipta dan Jeffrey Mahendra. Tidak ada perayaan, tidak ada senyum. Ini bergerak lebih cepat dari yang diharapkan, kata Eko, menggulir pembaruan. Tanda tanganmu memicu lebih dari yang kita rencanakan. Jeffrey mengangguk. Dia terekspos sekarang, dan dia tahu itu. Putri menunduk menatap tangannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Jeffrey menatapnya. Sekarang dia panik. Seolah sesuai isyarat, ponsel Putri bergetar. Nama Rangga menyala di layar. Dia tidak menjawab. Kembali di kantornya, Rangga menatap panggilan tak terjawab, kemarahan mendidih di bawah lapisan ketakutan yang tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak dia menandatangani surat cerai itu, dia memahami kebenaran. Maharani Putri Wulandari tidak menunggu belas kasihan. Dia menunggu dia menandatangani pengakuannya sendiri. Dan saat pasar mulai diam-diam membelakangi Rangga Prasetyo, kerajaan yang dia bangun di atas kendali mulai retak satu persatu, tanda tangan demi tanda tangan. Ruang rapat di lantai 42 menghadap SCBD seperti singgasana kaca. Rangga Prasetyo telah duduk di meja itu puluhan kali, selalu di pusat, selalu memegang kendali. Hari ini, dia berdiri di jendela, tangan terkatup di belakang punggung, memandang lalu lintas merayap di bawah, seolah kota itu sendiri melambat untuk mengejeknya. Rapat darurat telah dipanggil oleh dewannya sendiri. Itu saja sudah memberitahunya betapa seriusnya keadaan. Saat dia berbalik, kursi-kursi terisi dengan cepat. Penasihat hukum, dua investor yang tidak pernah menghadiri rapat internal sebelumnya. Tidak ada yang menatap matanya lama. Udara terasa lebih berat dari biasanya, padat dengan pertanyaan yang tidak ingin diucapkan siapapun dengan keras. Lalu pintu terbuka lagi. Rangga mengharapkan pengacara lain. Sebaliknya, Maharani Putri Wulandari berjalan masuk. Ruangan menjadi diam. Dia tidak mengenakan setelan kekuasaan atau apapun yang dramatis, hanya gaun biru tua yang dijahit rapi, sederhana, tidak mencolok. Rambutnya ditarik ke belakang dengan rapi. Posturnya tegak, tenang, tidak terburu-buru. Dia tidak terlihat rapuh. Dia tidak terlihat kalah. Dia terlihat siap. Napas Rangga tertahan sebelum dia bisa menghentikannya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia membentak. Jeffrey Mahendra melangkah masuk di belakangnya, menutup pintu. Dia di sini atas undangan saya, katanya datar. Dan dengan persetujuan dewan.
Bisikan beriak di sekeliling meja. Putri menatap mata Rangga untuk pertama kali dalam berminggu-minggu. Tidak ada kemarahan di ekspresinya, tidak ada kemenangan, hanya kejelasan. Itu mengganggunya lebih dari kemarahan manapun. Dia duduk di dekat ujung meja, melipat tangannya dengan cara yang sama seperti pertemuan terakhir mereka. Familiar, melucuti pertahanan. Mari kita mulai, kata Ketua Dewan dengan hati-hati. Pak Rangga, kami telah mengetahui perkembangan terkait paparan litigasi pribadi Anda dan dampak potensialnya terhadap valuasi perusahaan. Rangga membuka mulut untuk merespons, tapi Putri berbicara lebih dulu. Saya tidak akan mengambil banyak waktu Anda, katanya, suaranya mantap, menjangkau ruangan dengan mudah. Saya tidak di sini untuk membahas pernikahan kami. Saya di sini untuk mengklarifikasi risiko. Beberapa kepala menoleh ke arahnya. Yayasan Wulandari Perkasa telah menyelesaikan peninjauan aktivasi awalnya, lanjut Putri. Meskipun aset masih dibatasi, perlindungan ahli waris sepenuhnya berlaku. Entitas manapun yang secara finansial terlibat dengan tindakan yang dianggap memaksa atau retaliasi tunduk pada peninjauan sekunder. Rangga merasakan darah mengalir dari wajahnya. Itu bukan, dia memulai. Jeffrey memotong. Memang begitu, dan dokumentasi telah diajukan. Sebuah layar menyala di ujung ruangan. Tanggal, pengajuan, korespondensi. Rangga mengenali tanda tangannya sendiri, mosi-mosinya sendiri, sekarang dibingkai ulang dalam konteks yang tidak pernah dia pertimbangkan. Ini bukan berarti keruntuhan, kata Putri dengan tenang. Ini berarti akuntabilitas. Ketua Dewan berdeham. Nona Wulandari, apakah Anda menuntut ganti rugi? Putri menggeleng. Tidak. Rangga menatapnya tajam. Saya mencari jarak, lanjutnya. Antara anak-anak saya dan pola perilaku yang menempatkan citra di atas kehidupan. Keheningan mengendap di ruangan. Dewan saling bertukar pandang. Keputusan dibuat tanpa kata-kata. Suara Rangga keluar. Kamu merencanakan ini. Putri menatapnya untuk terakhir kali. Tidak, Rangga. Aku bertahan dari ini. Dia berdiri, mengangguk sopan kepada Dewan. Itu saja. Saat dia meninggalkan ruangan, Jeffrey mengikuti. Di belakang mereka, pintu tertutup pelan. Rangga tetap berdiri sendirian di kepala meja, dikelilingi orang-orang yang tidak lagi memandangnya untuk jawaban. Karena dalam satu penampilan tenang, Maharani Putri Wulandari telah melakukan apa yang tidak pernah Rangga yakini mungkin. Dia tidak memohon. Dia tidak menuduh. Dia hanya melangkah kembali ke dunianya dan mengeksposnya. Dampaknya tidak datang dengan sirene atau berita utama. Datang dengan tenang, cara pergeseran kekuasaan yang nyata selalu terjadi. Menjelang tengah hari, kalender Rangga Prasetyo dilucuti bersih. Rapat yang bertanda dikonfirmasi berubah abu-abu. 2 panggilan dari investor langsung masuk ke pesan suara, bukan tidak terjawab, tapi sengaja diabaikan. Di koridor berdinding kaca di luar kantornya, percakapan berhenti saat dia lewat. Orang-orang yang dulu tertawa terlalu keras pada leluconnya sekarang menghindari tatapannya. Pukul 1:17 siang, Ketua Dewan meminta kehadirannya lagi. Kali ini, Rangga tidak berdiri di jendela. Dia duduk di kursinya, jari-jari saling bertautan erat di meja, rahang terpasang dalam topeng kendali yang terlatih. Di seberangnya duduk wajah-wajah yang sama, tapi postur mereka telah berubah. Mereka bersandar sekarang, mengevaluasi, terlepas. Kami telah meninjau penilaian risiko, Ketua memulai, dan tekanan eksternal. Rangga mengangguk sekali. Turbulensi sementara. Seorang investor berdeham. Ini lebih dari turbulensi. 3 dana telah resmi menarik diri. Kepala Rangga mendongak tajam. Menarik diri, bukan divestasi, investor itu mengklarifikasi. Di Jeddah, menunggu hasil. Rangga merasakan sesuatu yang dingin mengendap di perutnya. Hasil dari apa? Kepemimpinan Anda. Suara lain berkata. Kata itu mendarat keras. Penasihat hukum menggeser dokumen di atas meja. Tindakan Anda, meskipun tidak kriminal, telah mengekspos perusahaan pada kerentanan reputasi dan regulasi, terutama mengingat pengungkapan terkait yayasan. Rangga mendorong kertas itu kembali. Perusahaan ini adalah aku. Ketua menatapnya dengan mantap. Dulu itu adalah aset.
Keheningan memenuhi ruangan, tebal dan tak terbantahkan. Kami mengaktifkan klausul kontingensi, ketua melanjutkan. Berlaku segera, Dewan akan menunjuk direktur utama sementara selagi kami menilai ulang tata kelola. Rangga tertawa tajam dan tanpa humor. Kalian menyingkirkan aku karena masalah pribadi. Kami melindungi perusahaan, jawab ketua, dari ketidakstabilan. Ironi itu membakar. Di seberang kota, Maharani Putri Wulandari berdiri di ruang perinatologi, satu bayi didekap di dadanya, dua lainnya tertidur dengan damai di dekatnya. Dokter Naomi Rahayu tersenyum lembut saat menyesuaikan monitor. Mereka berkembang sangat baik, katanya. Putri mengangguk, air mata mengaburkan pandangannya, bukan dari ketakutan kali ini, tapi kelegaan. Ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Dia tidak menjawab. Kembali di ruang rapat, Rangga berdiri perlahan, merapikan jasnya. Kalian membuat kesalahan, katanya pelan. Dia bahkan belum punya akses ke yayasan itu. Kata-kata Jeffrey Mahendra bergema di ruangan melalui penasihat dewan. Akses bukan intinya. Pengaruh yang jadi intinya. Mulut Rangga terbuka, lalu tertutup. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diperdebatkan. Menjelang malam, memo internal dirilis, dirumuskan dengan hati-hati. Transisi kepemimpinan sementara. Penyesuaian strategis. Pasar bereaksi bukan dengan panik, tapi kehati-hatian. Saham turun. Analis berhati-hati. Kepercayaan menipis. Rangga kembali ke apartemen mewahnya sendirian. Barang-barang Bella sudah hilang. Sebuah catatan di meja berbunyi. Aku butuh ruang. Tidak penting. Dia menatap cakrawala. Gelas teh hangat yang tidak tersentuh di tangannya. Menyadari terlambat bahwa semua yang dia bangun bergantung pada kepercayaan. Dan kepercayaan itu rapuh. Karena saat Rangga Prasetyo akhirnya merasakan beban konsekuensi mengendap, dia masih belum memahami kebenaran paling menghancurkan dari semuanya. Ini bukan akhir dari hukumannya. Ini baru permulaan. Bella Kartika menyadari tanah telah bergeser saat undangannya berhenti datang. Awalnya, dia memberitahu dirinya bahwa ini minggu yang lambat. Jakarta bergerak dalam siklus. Musim galas surut dan mengalir. Tapi di pesan ketiga yang tidak terjawab dan makan siang kedua yang dibatalkan, penyangkalan menjadi mustahil. Kalendernya, yang dulu penuh dengan koktail di rooftop, acara amal, dan makan malam rahasia, tiba-tiba kosong. Dia duduk sendirian di meja sudut sebuah kafe dekat Kemang, menggulir ponselnya, menonton cerita dari wanita-wanita yang dulu berdiri di sampingnya. Ruangan yang sama, lampu kristal yang sama, senyuman yang sama, kecuali dia tidak ada di sana. Namanya telah mendingin, dan di dunianya, itu berbahaya. 2 minggu sebelumnya, menjadi pasangan Rangga Prasetyo membuat pintu terbuka. Sekarang, itu membuat mereka ragu. Bisikan mengikutinya melalui ruangan-ruangan yang hampir tidak diizinkan dia masuki lagi. Tidak cukup keras untuk dihadapi, hanya cukup tajam untuk melukai. Dia memilih pihak yang salah. Dia bermain terlalu jauh. Dia pikir dia permanen. Bella mengeraskan rahangnya, menolak terlihat terguncang. Dia masih punya Rangga, bukan? Dia pergi ke apartemen mewahnya malam itu tanpa menelepon dulu. Membuka sendiri dengan kunci yang pernah dia tekan ke telapak tangannya seperti janji. Apartemen itu gelap, sunyi, terlalu sunyi. Rangga berdiri di dekat jendela, jas dilepas, dasi dilonggarkan, menatap kota seolah kota itu secara pribadi mengkhianatinya. Kamu seharusnya memberitahuku, kata Bella, memecah keheningan. Rangga tidak berbalik. Memberitahu apa? Bahwa segalanya berantakan, semburnya. Aku diasingkan di mana-mana. Rangga akhirnya menatapnya, mata tajam dan lelah. Ini bukan tentang kamu. Ini jadi tentang aku. Detik kekacauanmu menyentuh reputasiku, balasnya. Dia tertawa pelan. Reputasimu. Wajah Bella memerah. Aku berdiri di sampingmu. Tidak, kata Rangga dingin. Kamu berdiri di samping kekuasaan dan sekarang kamu menyadari itu bukan milikmu. Kata-kata itu mengiris lebih dalam dari yang dia harapkan. Keesokan paginya, agensi Bella memanggilnya. Pertemuan berlangsung 12 menit. Mereka mengutip risiko konflik dan ketidakstabilan citra. Kontraknya tidak diputus, tapi juga tidak diperpanjang. Cara sopan untuk dihapus.
Menjelang sore, teleponnya berdering lagi. Klien lain menjauhkan diri. Kesempatan lain ditangguhkan. Sementara itu, nama Maharani Putri Wulandari muncul di percakapan yang Bella tidak lagi menjadi bagiannya. Bukan sebagai gosip, tapi sebagai gravitasi. Orang-orang berbicara dengan hati-hati sekarang, dengan hormat, seolah memperbaiki kesalahan yang terlambat. Bella mencoba satu langkah terakhir. Dia menghubungi seorang wartawan yang dia kenal baik, menawarkan wawasan tentang perceraian Rangga. Dorongan halus, kesempatan untuk mengalihkan kesalahan. Artikel itu tidak pernah diterbitkan. Sebaliknya, peringatan tenang datang melalui kenalan bersama. Tidak ada yang mau menyentuh cerita itu. Bukan dia, bukan sekarang. Malam itu, Bella mengemas barang-barangnya dari apartemen Rangga. Tanpa konfrontasi, tanpa air mata, hanya efisiensi. Dia meninggalkan kunci di meja di samping gelas teh hangat yang sama yang telah Rangga tatap selama berhari-hari. Di seberang kota, Putri duduk di apartemen yang terang lembut yang telah diatur Jeffrey, mengayun salah satu bayinya hingga tertidur sementara yang lain beristirahat di dekatnya. Dia tidak tahu nama Bella lagi. Dia tidak perlu tahu. Karena wanita yang percaya dia menggantikan seorang istri baru saja mempelajari kebenaran brutal. Kamu tidak menang dengan berdiri di samping pria yang membakar jembatan. Kamu jatuh bersamanya. Dan saat Bella Kartika menghilang dari ruangan-ruangan yang dulu dia dambakan, konsekuensi dari pilihan Rangga Prasetyo terus menyebar, menjangkau semua orang yang salah mengartikan kedekatan dengan kekuasaan sebagai perlindungan. Rangga Prasetyo berdiri di luar rumah sakit selama hampir 10 menit sebelum dia masuk. Bangunan itu tidak berubah, tapi semua yang lain sudah. Pintu putar tidak lagi terasa seperti pintu masuk yang dia kendalikan. Rasanya seperti ambang yang tidak layak dia lewati. Dia merapikan mantelnya, kebiasaan mengungguli kerendahan hati, dan melangkah masuk. Resepsionis mendongak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu Maharani Wulandari, kata Rangga, merendahkan suaranya seolah itu bisa melunakkan nama itu. Wanita itu memeriksa layar. Dia tidak terdaftar dengan nama keluarga itu lagi. Rangga menelan ludah. Kalau Putri. Jeda lagi. Lalu, kamar 612. Jam kunjungan berakhir dalam 20 menit. Dia mengangguk dan berjalan pergi sebelum dia bisa melihat kilasan kelegaan di matanya. Lorong itu sunyi, terlalu sunyi. Setiap langkah bergema lebih keras dari seharusnya. Rangga berhenti di luar pintu, tangan melayang, tiba-tiba tidak yakin apa yang akan dia katakan. Permintaan maaf tidak pernah menjadi kekuatannya. Begitu juga mengakui kesalahan. Tapi ini bukan negosiasi. Dia tahu itu sekarang. Saat dia mengetuk, suara yang menjawab tenang. Masuk. Putri duduk di dekat jendela, satu bayi tertidur di pelukannya, dua lainnya beristirahat di boks bayi di dekatnya. Cahaya dari kota membasuhnya dengan lembut. Dia terlihat lelah tapi mantap, membumi dengan cara yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Rangga menutup pintu di belakangnya. Kamu terlihat baik. Dia tidak merespons pengamatan itu. Kenapa kamu di sini? Keterus-terangan itu membuatnya lengah. Aku perlu melihatmu, katanya. Untuk bicara. Putri menyesuaikan bayi dengan hati-hati sebelum menatap matanya. Kamu punya banyak kesempatan untuk bicara. Dia menghembuskan napas. Aku tidak memahami apa yang terjadi waktu itu. Tidak, jawabnya datar. Kamu memahami. Kamu hanya tidak peduli. Rangga tersentak. Itu tidak adil. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Benarkah? Keheningan terbentang di antara mereka, hanya diisi oleh dengung lembut monitor. Kepercayaan diri Rangga terkuras dalam kesunyian itu. Aku kehilangan kendali perusahaan, katanya akhirnya. Dewan menyingkirkanku. Investor mundur. Semuanya berbeda. Putri mendengarkan tanpa ekspresi. Aku tidak pernah bermaksud ini sampai sejauh ini, tambahnya. Itulah masalahnya, katanya pelan. Kamu tidak pernah berpikir ini akan sampai sejauh ini. Rangga melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya. Kita masih bisa memperbaiki ini bersama. Demi anak-anak. Kata itu menggantung di sana. Berat. Tatapan Putri mengeras, bukan dengan kemarahan, tapi tekad. Kamu tidak bisa menggunakan mereka sekarang. Mereka anak-anakku, dia bersikeras.
Dan kamu meninggalkan mereka sebelum mereka bisa bernapas sendiri, jawabnya. Suaranya tidak meninggi. Tidak perlu. Bahu Rangga merosot. Aku membuat kesalahan. Ya, kata Putri. Dan kesalahan punya konsekuensi. Dia memandang sekeliling ruangan, pada kehidupan yang nyaris dia hapus. Aku tidak ingin jadi musuhmu. Aku tidak butuh musuh, kata Putri. Aku butuh jarak. Rangga membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diperdebatkan, tidak ada daya ungkit, tidak ada otoritas, hanya penyesalan yang datang terlambat untuk berarti. Aku akan menghormati apapun keputusanmu, katanya pelan. Dia mengangguk sekali. Kamu akan menghormati keputusan pengadilan. Rangga berbalik ke pintu, berhenti dengan tangannya di gagang. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Putri menatapnya untuk terakhir kali. Aku tidak menjadi kuat. Aku mengingat bahwa aku memang sudah kuat. Rangga pergi tanpa sepatah kata lagi. Putri menunduk menatap bayi di pelukannya, bernapas dengan stabil, hidup. Dia mengecup dahinya, hati tenang untuk pertama kali dalam berbulan-bulan. Karena pria yang dulu percaya dia bisa mengendalikan hidupnya akhirnya kembali, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak lagi membutuhkannya untuk apapun sama sekali. Sidang hak asuh dijadwalkan pada hari Selasa pagi, cukup pagi hingga lorong pengadilan agama masih berbau kopi dan cairan pel lantai. Maharani Putri Wulandari tiba dengan tenang, berpakaian sederhana, tanpa rombongan, tanpa pamer. Jeffrey Mahendra berjalan di sampingnya, hanya sampai gerbang keamanan. Setelah itu, dia masuk sendirian. Dia tidak butuh baju perang lagi. Rangga Prasetyo sudah duduk ketika dia memasuki ruang sidang. Dia terlihat lebih kurus dari sebelumnya, kepercayaan dirinya aus menjadi sesuatu yang rapuh. Pengacaranya mencondongkan tubuh, berbisik menenangkan yang terdengar lebih seperti rutinitas daripada keyakinan. Saat Putri duduk di seberang lorong, Rangga meliriknya, lalu cepat memalingkan muka. Hakim masuk, seorang wanita dengan mata lelah dan suara yang diasah oleh puluhan tahun di pengadilan keluarga. Dia tidak membuang waktu. Kita di sini untuk menentukan otoritas pengasuhan dan tanggung jawab orang tua mengenai anak-anak Wulandari Prasetyo, katanya. Silakan. Pengacara Rangga berbicara lebih dulu. Dia berargumen stabilitas, sumber daya, poin-poin familiar yang dibungkus bahasa hukum. Dia merujuk trauma medis Putri, tempat tinggal sementaranya, kurangnya penghasilan mandiri. Dia membingkai kekhawatiran sebagai tanggung jawab. Saat giliran Putri, dia berdiri tanpa ragu. Saya tidak di sini untuk berdebat siapa yang lebih banyak uang, katanya. Saya di sini untuk menunjukkan siapa yang hadir. Pengacaranya menyerahkan dokumentasi, rekam medis rumah sakit, log kunjungan bertanda waktu, pernyataan dari perawat dan dokter. Kesaksian Dr. Naomi Rahayu menyusul, terukur, presisi, menghancurkan. Bayi-bayi ini bertahan karena ibu mereka hadir, kata Dr. Rahayu, secara konsisten. Ketika asuransi berakhir, ketika dukungan menghilang. Ketika tekanan diterapkan, dia tidak pernah pergi. Pengacara Rangga keberatan. Hakim menolak keberatan. Lalu datang bukti keuangan. Bukan yayasan, bukan aset, hanya tindakan. Pembatalan asuransi, mosi darurat, waktunya, polanya. Rangga bergeser di kursinya. Hakim mentondongkan tubuh. Pak Rangga, katanya. Apakah Anda membantah bahwa Anda mencabut perlindungan medis dalam hitungan jam setelah operasi istri Anda? Rangga ragu. Saya bertindak atas nasihat hukum. Dan apakah Anda membantah, lanjut Hakim, bahwa tindakan ini bertepatan dengan negosiasi yang sedang berlangsung yang memengaruhi posisi korporat Anda? Keheningan. Putusan datang dengan cepat. Hak asuh fisik dan hukum utama diberikan kepada ibu, kata Hakim. Hak kunjungan dengan pengawasan saja menunggu penyelesaian konseling akuntabilitas orang tua. Bahu Rangga merosot. Putri tidak bereaksi. Dia hanya menghembuskan napas. Di luar ruang sidang, Rangga menghentikannya. Ini tidak adil, katanya pelan. Putri berbalik, menatap matanya tanpa kemarahan. Ini pantas. Kamu memotongku, katanya. Tidak, jawabnya. Kamu yang melangkah pergi. Aku hanya menutup pintunya. Dia berjalan melewatinya, sinar matahari tumpah melalui jendela tinggi di depan. Jeffrey menunggu di tangga,
membaca ekspresinya sebelum dia berbicara. Sudah selesai, kata Putri. Dia mengangguk. Bagus. Malam itu, Putri kembali ke apartemen di mana 3 boks bayi menunggu. Dia bergerak perlahan dari satu ke yang berikutnya, menyentuh setiap tangan mungil, membumikan dirinya dalam kenyataan yang telah dia perjuangkan. Ponselnya bergetar sekali, notifikasi dari Eko. Putusan hak asuh diajukan. Final. Putri tersenyum lembut. Untuk pertama kali, tidak ada yang menggantung di atasnya. Tidak ada penantian, tidak ada ketakutan, tidak ada daya ungkit yang bisa ditarik orang lain. Karena hukum telah berbicara dan memilihnya. Rangga Prasetyo kehilangan hal terakhir yang dia yakini masih bisa dia kendalikan hari itu. Bukan perusahaannya, bukan citranya, tapi ilusi bahwa kekuasaan bisa menggantikan kehadiran. Apartemen itu terasa berbeda di cahaya pagi, bukan lebih besar, bukan lebih mewah, hanya lebih tenang dengan cara yang tidak pernah Putri alami sebelumnya. Jenis ketenangan yang tidak menandakan bahaya atau pengabaian, tapi kedamaian. Sinar matahari menyelinap melalui tirai dan mendarat lembut di 3 boks bayi yang berjajar di dinding, masing-masing ditempati keajaiban yang tertidur yang kadang masih tidak bisa dia percaya nyata. Maharani Putri Wulandari berdiri bertelanjang kaki di lantai kayu, secangkir kopi tubruk menghangatkan tangannya. Kopi sungguhan kali ini bukan sesuatu yang terburu-buru dari mesin penjual rumah sakit. Dia memandang anak-anaknya bernapas, lambat dan mantap, dan merasakan ketenangan mengendap jauh di dadanya. 90 hari telah berlalu. Peninjauan Yayasan Wulandari Perkasa selesai tanpa upacara. Tidak ada pengumuman, tidak ada pers, hanya ruang rapat yang aman, tumpukan dokumen, dan suara mantap Eko Pradipta mengonfirmasi apa yang selalu benar. Yayasan sekarang sepenuhnya bisa diakses, katanya. Kamu punya otoritas penuh. Putri mengangguk, menyerap kata-kata itu tanpa perayaan. Uang berhenti terasa abstrak saat dia kehilangan segalanya. Yang penting sekarang adalah apa yang bisa dilindunginya. Dia tidak membeli rumah mewah. Dia tidak mengubah namanya. Dia melakukan sesuatu yang lebih tenang. Dia melunasi semua tagihan rumah sakit. Setiap perawat, setiap dokter, setiap malam yang telah menjaga anak-anaknya tetap hidup. Dia mendirikan dana medis swasta untuk bayi prematur di rumah sakit yang sama. Anonim, tanpa plakat, tanpa pengumuman. Dan lalu dia pulang. Jeffrey Mahendra berkunjung suatu sore, bukan dengan dokumen, tapi dengan belanjaan dari pasar yang diselipkan di bawah satu lengan seperti pria biasa. Dia meletakkannya, menggulung lengan bajunya, dan membantunya merakit 3 botol susu yang sangat kecil sementara dia tertawa pelan pada kekacauan itu. Kamu tidak harus melakukan ini, katanya. Aku tahu, jawab Jeffrey. Itulah kenapa aku mau. Mereka bergerak dengan hati-hati di sekitar satu sama lain pada awalnya. Rasa hormat sebelum romansa, kepercayaan sebelum janji. Jeffrey tidak pernah meminta rasa terima kasih, tidak pernah memaksa. Dia datang berulang kali. Itu lebih berarti dari kata-kata. Suatu malam, berminggu-minggu kemudian, mereka duduk di balkon setelah bayi-bayi akhirnya tertidur, Jakarta bersinar di kejauhan. Jeffrey menoleh kepadanya, ekspresinya penuh pemikiran. Aku tidak ingin jadi pria lain yang masuk ke hidupmu karena kamu bertahan dari sesuatu, katanya. Aku ingin jadi seseorang yang tinggal karena kamu memilihku. Putri merasakan air mata naik, tak terduga dan hangat. Aku tidak mencari untuk diselamatkan, katanya. Aku tahu, Jeffrey tersenyum. Aku meminta untuk berjalan di sampingmu. Di seberang kota, Rangga Prasetyo memandang cakrawala yang sangat berbeda dari kantor yang jauh lebih kecil. Kepemimpinan sementara telah menjadi permanen. Namanya tidak lagi identik dengan kepastian, hanya kehati-hatian. Dia melihat foto-foto di internet kadang-kadang, bukan wajah Putri, hanya sekilas kehidupannya yang bergerak maju tanpanya. Dia tidak menghubungi lagi. Putri tidak terlalu memikirkannya lagi. Pada sore minggu yang tenang, Jeffrey berlutut di lantai ruang tamu, 3 bayi mengoceh di antara mereka, dan mengajukan pertanyaan kepada Putri tanpa drama atau tontonan. Tanpa penonton, tanpa cincin dulu, hanya kebenaran. Maukah kamu membangun hidup bersamaku? Tanyanya. Putri memandang anak-anaknya. Lalu pria yang tidak pernah mencoba mengendalikan masa depannya. Ya,
katanya sederhana. Karena pada akhirnya, dia tidak dihadiahi balas dendam. Dia dihadiahi pilihan, keamanan, cinta, dan masa depan yang sepenuhnya miliknya. Dan saat Putri Wulandari menutup pintu pada kehidupan yang dulu menghancurkannya, dia melangkah sepenuhnya ke kehidupan yang telah dia raih, kuat, utuh, dan akhirnya bebas. Pernikahan itu kecil menurut standar Jakarta, tapi sempurna menurut ukuran manapun. Tanpa pers, tanpa fotografer bersembunyi di balik pagar, hanya taman tenang yang menghadap ke Teluk Jakarta. Sinar matahari sore menyaring melalui pepohonan tinggi seolah dunia sendiri memutuskan untuk melembut untuk satu hari. Kursi putih, bunga sederhana, 3 boks bayi ditempatkan dengan hati-hati di baris depan, dijaga oleh orang-orang yang telah mendapatkan hak untuk berada di sana. Maharani Putri Wulandari berjalan di lorong perlahan, bukan karena dia gugup, tapi karena dia ingin mengingat setiap langkah. Udara berbau rumput segar dan air mata. Jeffrey Mahendra menunggunya, tenang dan mantap, tidak memamerkan kepercayaan diri, tidak membuktikan apapun kepada siapapun. Saat dia menggenggam tangannya, tidak ada pidato tentang takdir atau nasib. Hanya kebenaran. Kita memilih satu sama lain, kata Jeffrey pelan, suaranya menjangkau tanpa usaha. Setiap hari, terutama di hari-hari yang sulit. Putri mengangguk, mata cerah tapi mantap. Itu saja yang selalu aku inginkan. Akad nikah selesai sebelum matahari tenggelam di balik laut. Kemudian, saat tamu-tamu berlama-lama dengan tawa lembut dan dentingan gelas, Putri menyingkir sejenak, berdiri di tepi taman. Dia memandang anak-anaknya tidur, dada mereka naik turun dalam irama damai yang dulu dia takutkan tidak akan pernah dia lihat. Jeffrey bergabung dengannya, menyelipkan tangannya ke genggamannya tanpa sepatah kata. Di seberang kota, di ruangan yang sangat berbeda, Rangga Prasetyo memandang matahari terbenam yang sama dari balik meja kaca yang tidak lagi menyandang namanya. Kantor itu sunyi, dilucuti dari asisten dan penghormatan. Ponselnya bergetar sekali dengan peringatan berita tentang penghargaan kepemimpinan yang diberikan kepada orang lain. Dia tidak membacanya. Rangga telah mencoba membangun kembali, usaha baru, kesepakatan lebih kecil. Tidak ada yang pernah mencapai ketinggian yang dulu dia kendalikan. Bukan karena dia kurang cerdas, tapi karena kepercayaan, sekali hancur di depan publik, tidak pernah kembali sepenuhnya. Dia memikirkan Putri kadang-kadang, bukan dengan kemarahan lagi, dengan sesuatu yang lebih berat. Penyesalan. Dia percaya kekuasaan melindunginya dari konsekuensi. Keyakinan itu telah merampas semua yang berarti. Kembali di taman, Putri mengangkat gelas bukan dalam kemenangan, tapi syukur. Untuk kesempatan kedua, katanya pelan, dan untuk orang-orang yang hadir saat diperhitungkan. Tidak ada penyebutan Rangga. Tidak ada pidato kemenangan. Dia sudah ditangani oleh waktu, hukum, dan pilihannya sendiri. Saat malam mengendap, Putri menggendong satu bayi sementara Jeffrey mengangkat yang lain, yang ketiga didekap dengan hati-hati oleh seorang sahabat dekat. Keluarga itu bergerak bersama, tidak sempurna tapi nyata, menuju kehidupan yang menunggu mereka di luar hari itu. Kemudian malam itu, saat taman sudah kosong dan lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan, Putri berdiri di dekat jendela rumah barunya, cincin nikah hangat di jarinya. Dia teringat lorong rumah sakit tempat semuanya diambil darinya tanpa persetujuan. Dia tersenyum, bukan karena dia menang, tapi karena dia bertahan, membangun kembali, dan memilih kebahagiaan dengan syaratnya sendiri. Rangga Prasetyo akan menghabiskan sisa hidupnya menjelaskan apa yang terjadi. Putri Wulandari akan menghabiskan hidupnya dengan hidup baik, dan itulah perbedaannya. Karena pada akhirnya, keadilan terbesar bukanlah jatuhnya pria yang mengkhianatinya, melainkan kehidupan penuh dan damai yang dia bangun setelahnya, dikelilingi cinta, martabat, dan semua yang dulu dia yakini tidak layak dia dapatkan. Jadi, cerita ini telah berakhir. Dan jika kamu masih di sini bersama kami sekarang, benar-benar masih di sini, maka sesuatu dalam perjalanan ini menyentuh hatimu dengan cara yang tenang tapi nyata. Mungkin itu mengingatkanmu pada saat hidup terasa tidak adil. Mungkin itu mencerminkan waktu kamu ditinggalkan, diremehkan, atau dipaksa memulai dari awal tanpa apa-apa selain kekuatanmu sendiri. Cerita seperti ini penting karena mencerminkan kebenaran sederhana yang sering kita lupakan. Kita tidak mengendalikan apa yang terjadi pada kita,
tapi kita selalu mengendalikan bagaimana kita merespons. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dan Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Putri tidak menang karena dia menghancurkan orang lain. Dia menang karena dia memilih martabat di atas kepahitan, kesabaran di atas kekacauan, dan kehadiran di atas kekuasaan. Kesembuhan dimulai ketika kita menerima kenyataan tanpa dendam dan bertindak dengan kebajikan. Seperti kata pepatah, sabar adalah kunci keberhasilan. Bagaimanapun, jika cerita ini beresonansi denganmu, anggaplah sebagai pengingat lembut bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh siapa yang meninggalkanmu, menyakitimu, atau meragukanmu. Nilaimu ditentukan oleh bagaimana kamu bangkit dengan tenang dan konsisten. Dan jika kamu merasa dilihat atau dikuatkan oleh cerita ini, tolong sukai video ini, bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya malam ini, dan berlangganan saluran kami. Kehadiranmu di sini lebih berarti dari yang kamu bayangkan.